Bisa Bu, start lagi Bu, bisa terus saja. Sebentar. Bentar, tak admit dulu semua dulu. Nggak ngomong, Ya, masuk lagi. masuk lagi aja, Dek. Masuk lagi. Ya ini masuk lagi Bu. Banyak yang udah. Iya, masuk lagi ya. Saya jawab pertanyaan tadi. Modelnya difoto, fotonya dikirim WA ke dokter Ida. Dokter Ida akan menentukan diagnos. Kalau diagnosnya tepat, 90% itu pasti berhasil. Ya mungkin dia trauma dengan beberapa kosmetik karena gimana? Gimana? Lanjut aja Bu, lanjut aja. Penjelasannya diteruskan saja. Mungkin dia trauma dengan beberapa kosmetik. Jadikan dia model. Dan jangan pada model pertama. Jadikan dia model keempat. Karena pertama sampai ketiga itu masih dasar. Nanti sudah keempat, kelima, dan selanjutnya itu mempunyai kulit yang ada penyimpangan, kelainan. Jadikan dia model kelima atau keenam. Itu pertanyaan sangat bagus ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya. Bu, saya mau tanya. Ya. Iya, tadi kan di awal dijelaskan untuk meyakinkan pelanggan dimulai dari diri kita. Kalau kayak saya gini, apa Bu yang harus dirawat pertamanya gitu? Apa dimulai dari apa gitu? Dimulai dari membersihkan wajah. Membersihkan wajah, ya. Ini membersihkan wajah, Anda boleh pakai produk yang kami beri, yang namanya Almega dengan tutup hijau. Facial wash, ini untuk semua ya, ibu, adik-adik, untuk semua. Almega boleh dipakai untuk sendiri supaya ada perubahan. Jadi pembersih facial wash itu sebagai sabun, sedikit saja kalau pakai sebagai sabun, dipakai pada pagi sebelum mandi, sore sebelum mandi, malam sebelum tidur. Dan di situ ada sunscreen, dipakai pada siang hari. Itu saja dipakai dalam 1 minggu pasti ada perubahan. Dan perubahan dari keadaan kulit, juga rambut Anda dirapikan. Boleh juga Anda akan meyakinkan diri sendiri, difoto dulu. Sekarang difoto, sesudah 2 minggu, keadaan kulitnya difoto kembali. Ya. Jadi Almega boleh dipakai oleh semua peserta. Almega facial wash sama Almega skin toner. Ya, setelah memakai facial wash dicuci bersih ya. Cuci bersih itu nanti seperti masih ada licinnya, tidak usah digosok, dicuci biasa. Memang nanti akan tertinggal seperti ada lengket-lengketnya, itu yang melindungi kulit. Setelah itu ngambil skin toner boleh di atas kapas, boleh dituang di telapak tangan sedikit dan ditepuk-tepukkan di seluruh wajah. Itu dipakai pagi, facial wash-nya sebelum mandi, skin tonernya sesudah mandi, dan siang, pagi, sampai sore memakai sunscreen. Itu sudah berubah. 2 minggu nanti dilihat kulitnya, pasti berubah. Dan orang pasti akan melihat lebih cerah, kulitnya itu lebih cerah. Ya, ada pertanyaan? Ya, sudah Bu. Jelas. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Sudah.
Oh ya, foto dulu. Oh ya, ini belum foto ya. Sudah absensi. Ya, absensinya nanti. Ah. Ya, apa nih sudah? Harap semua masuk untuk foto bersama. Bu, saya Coba mau tanya. kami mohon semua masuk untuk foto bersama Videonya saya. dihidupkan. Harap semua video dihidupkan. Semua video dihidupkan, kita akan foto bersama. Atik mundur ya Bu ya. Ya, Sudah berarti ya saya. ya, ya. Sudah ya Bu. Sudah, terima kasih, Ti. Ya makasih Bu. Anakmu bagus. Ibu, saya boleh bertanya nggak? Boleh, boleh. Silakan. Produk skincare buat ibu hamil atau ibu menyusui. Oh ya, nanti enggak apa-apa itu, enggak ada larangan. Nggak ada larangan. Enggak ada larangan. Anda coba dulu dengan Almega sekarang ini. Baik Bu, makasih Bu. Ya, terima kasih. Anak keberapa, Mbak? Anak pertama. Enggak tahu, enggak dengar. Anak keberapa, Mbak? Anak pertama. Oh, pertama. Tapi Anda niat ya, komit, Iya. fokus. Kalau dari kita tuh ada terus gimana? Ya ini tak? Ya silakan. Mbak Mega silakan coba. Mbak Mega mau bertanya, kami persilahkan. Mega. Kan masa CNN ini berkurang, Ida. Jam 11. Mana ya setelannya? Tanya lagi ya. Ya, ada yang mau bertanya, Mbak Mega? Ini Bu, kan orang itu belum pernah pakai tapi dia berjerawat. Itu dikasih yang paketan buat jerawat atau pemula. Kulit Anda berjerawat? Berjerawat kering, tapi tidak pernah pakai sama sekali. Kering, berjerawat. Iya. Iya. Kering kadar air. Kalau kering lemak tidak mungkin, karena kalau berjerawat itu karena kelebihan lemak. Kalau kering itu kering kadar air. Mestinya pakai acne set ya. Tidak apa-apa, suruh pakai. Pakai yang apa Bu? Acne set. Ada kan di Anda? Oh iya. Itu untuk praktek sebenarnya. Iya. Soalnya itu kan belum pakai sama sekali, ada tanggal muatannya untuk buat contoh aja. Nanti kalau berhasil kan bisa buat contoh ke orang lain, nanti itu memasarkan krimnya itu. Iya, iya, sebentar ya. Ya apa? Dia bilang, DN kamu pakai. Maksudnya boleh enggak dipakai itu? Boleh, Mbak. Ini ya, saya serahkan Dokter Ida ya, sebentar. Ya. Produk itu boleh enggak dipakai gitu, karena kan kulit tidak berjerawat. Ini kami jawab ya, untuk saya rasa untuk semua. Memang kasus sekarang banyak kulit yang berminyak tapi menjadi kering karena sebetulnya kekurangan air.
memang kami membuat kosmetik ini untuk memenuhi kebutuhan kulit seperti itu, ya. Jadi ini Mbak Mega ini hanya banyak jerawat kecil atau besar? Kayaknya sih jerawat kecil ya ini ya. Saya melihat wajahnya ini, Anda bilang tadi apa? Banyak Saya, apa? tetangga saya. Oh, Tapi tetangga. jerawatnya udah bersih, ya. Oh, tetangga. Tetangga ya. Jerawatnya itu Empat jam. besar, itu kecil, itu banyak. Oh, gitu. Kecil-kecil banyak. Oke, itu memang Iya. paling cocok pakai acne set. Ya, kami sudah memberikan Anda acne facial wash, acne skin toner, plus acne gel. Tapi tidak dikasih. Jadi Anda bisa, ini bisa sebagai bahan untuk promosi Anda pertama, ya. Anda membuat potret wajah dia close up pada saat masih banyak jerawat, ya. Nah, itu sebagai arsip. Karena kalau sudah pakai produk kami, keadaan yang jelek itu tidak akan kembali lagi, ya. Jadi itu dibuat arsip. Oh, ini awalnya itu seperti ini. Nah, kemudian dia suruh pakai acne facial wash, acne skin toner, acne gel. Acne gel khusus di jerawatnya aja, ya. Terus cara memakai acne skin toner itu penting, harus dilumurkan di seluruh wajah, ya. Jadi acne skin toner itu bekerjanya melembabkan kulitnya. Tadi kan kulitnya kering kelihatannya, ya kan? Nah, dengan skin tonernya itu terlalu sedikit. Biasanya, loh kok hilang ya? Kok rasanya langsung hilang? Boleh diberi lagi sehingga kulit itu terasa nyaman, ya. Seperti orang itu minumnya cukup begitu, ya. Jadi lumurkan saja, jangan kapas, ya. Jadi langsung dilumurkan di seluruh wajah setelah pakai tadi bersihkan dengan facial wash, ya. Nah, itu setelah 2 minggu Anda pasti akan mendapatkan perubahan, ya. Jadi kalau sudah ada perubahan, dia nanti kan masih punya arsip foto dia waktu masih pertama kali belum dirawat. Nah, itu dibuat perbandingan, maka orang akan bisa langsung melihat hasilnya, ya. Karena memang Majesty ini bekerjanya bukan instan, ya. Jadi karena itu kami selalu menganjurkan buatlah foto arsip keadaan awal sehingga nanti perubahannya itu bisa dilihat minimal setelah 2 minggu. Ya, terus Anda harus baca ilmu gizi ya. Kan saya sudah memberikan pelajaran ilmu gizi di dalam memory card yang kami berikan, ya. Nah, di situ ada apa yang harus dimakan sebagai untuk mencukupi gizi dia. Orang jerawat dengan kulit kering itu gizinya salah. Bahkan kita bisa guyon mengatakan kurang gizi. Padahal paling apa? Kurang minum, ya, kurang minum air, kurang makan buah-buahan yang buah-buahan yang segar, ya. Terus dia mungkin tidak suka sayur, ya. Sayuran yang hijau itu menu yang paling penting untuk menyembuhkan kulit yang berjerawat, ya. Jadi ini untuk semua Anda baca, pelajari ilmu gizi karena ilmu gizi itu penting untuk mendukung keberhasilan perawatan, ya. Kosmetik bekerja dari luar, tapi gizi bekerja dari dalam. Ya, itu. Makanya kita membuat perawatan itu secara utuh, holistik, bukan hanya dari luar saja, tapi juga dari dalam. Ya, paham ya? Jadi yang lain juga bisa melakukan hal yang sama, seperti yang saya omongkan tadi. Jelas? Oke? Iya, jelas Bu. Ya, baik. Jadi itu, ya. Ini terserah Anda, nanti itu modal untuk Anda berwirausaha. Tetangga Anda itu mau Anda suruh beli atau bagaimana, semuanya itu
kami serahkan kepada Anda, ya. Karena ini kalau ini Anda sebagai anggap sebagai promosi, mungkin Anda beri kesempatan dia mencoba dulu atau gimana, terserah Anda. Iya. Ya? Oke. Oke. Ibu, saya mau tanya. Oke, silakan. Kan tetangga saya tanya untuk mau beli produknya itu dari saya apa suruh datang ke klinik Ruchandra. Oh, seharusnya Anda yang jual. Kan Anda itu menjadi retailer, reseller gitu. Ya. Jadi Anda akan mendapatkan 20% dari price list itu, ya. Jadi Anda menjual sesuai dengan price list, karena itu harga sama kan. Kami juga kan dia beli di sini pun harganya segitu, ya. Tapi dan Anda yang melayani, maka Anda akan mendapatkan 20% dari price list itu. Itu merupakan keuntungan Anda dan itu apresiasi kami, ya. Jadi Anda menjadi reseller dari Majesty dan Almega, begitu, ya. Jadi Anda yang melayani, Anda yang belanja ke kami, nah nanti barangnya Anda yang mengantar, gitu. Jadi dia beli di sini pun harganya sama sesuai price list, oke, gitu. Ya. Iya, Bu, saya mau tanya. Ya, Anda kan memang dapat, ya. Oke, gimana? Untuk saat ini kan kita mengikuti modern. Banyak penjual kosmetik yang menyebarkan foto-foto marketing yang mereka anjurkan. Misalnya seperti foto-foto, mereka kan pakai kamera yang bagus-bagus supaya itu untuk meningkatkan marketingnya, untuk meningkatkan penjualannya gitu. Karena kan kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu melihatnya dari foto dulu, atau kita mau buka dari online shop itu dari Instagram atau dari Facebook, itu kan pasti yang dilihat itu dari foto-foto terbaik gitu, misalnya yang membuat mereka tuh menarik, oh nih kayaknya produknya oke, gitu. Karena kan kita tidak bisa langsung mempromosikan dengan tanpa adanya. Apakah kita juga difasilitasi dari Ibu? Halo? Iya, silakan. Atau kita juga harus memasarkan sendiri, foto sendiri, semuanya sendiri, atau bagaimana, Ibu? Nah, kami akan membantu karena begini, wajah ini kan tidak semua orang mau diekspos, ya. Nah, tadi kan seperti contoh yang ditanyakan Mbak siapa tadi ya, yang awal tadi loh, yang tadi tetangga berjerawat, ya. Itu dia kan saya anjurkan buat arsip foto. Nah, arsip foto itu kalau memang diizinkan oleh pemilik wajahnya, ya, nah itu bisa sebagai foto awal, kemudian nanti foto setelah dia sembuh itu dibuat kolase, ya, jadi before after begitu. Nah, itu yang bisa sebagai promosi Anda, ya. Nah, tapi sebenarnya yang penting wajah Anda sendiri itu yang, kan wajah Anda kan pasti Anda tidak keberatan dibuat promosi, ya. Jadi Anda foto pada saat Anda keadaan awal, kemudian setelah memakai produk kami, kulit Anda akan jadi lebih cerah, lebih sehat, lebih halus. Nah, itu Anda buat foto juga. Atau enggak usah foto, Anda langsung tampil ketemu orang juga akan, ini aslinya. Anda tinggal tunjukkan, ini loh Bu, saya harus disimpan sebagai arsip abadi, ya. Karena nanti itu sebagai bandingan, ini dulu saya seperti ini. Jadi orang tidak ada yang bisa memasarkan lebih baik daripada
diri Anda sendiri. Ya. Nah, kecuali kalau ada tambahan seperti tetangga yang tadi banyak jerawat itu ini saya beri tips. Misalnya Anda beri kesempatan coba gratis, ya, coba gratis, tapi dengan dia pakai, tapi Anda mendapatkan foto, dokumentasi dari wajah awal, dan nanti kalau sudah sembuh Anda foto lagi, itu Anda merupakan bukti otentik. Ya. Kalau Anda lihat produk yang banyak itu kadang kan bukan foto asli. Nah, kalau ini kan foto yang otentik, ya, bukti yang asli. Jadi Anda akan waktu memasarkan itu karena Anda tahu sendiri bahwa ini asli, benar-benar, maka Anda akan lebih bersemangat dan orang yang mendengarkan Anda juga pasti akan lebih percaya kalau kita tidak melakukan tipuan, ya. Jadi prinsipnya tadi harus jujur, gitu. Oke, cukup jelas, Mbak? Jelas. Mega, ya, Ya. itu ya. Nah, kalau yang seperti kemarin ada peserta yang mukanya sendiri banyak jerawat, itu malah bagus, ya. Maaf, Anda sendiri juga kayaknya ada beberapa jerawat, ya. Nah, itu Anda waktu banyak jerawat itu Anda foto yang jelas, close up, yang Anda suruh saudara Anda atau siapa, ya, biar benar-benar hasilnya bagus. Jadi keadaan yang jelek itu kalau ada sudah di sana. Jadi keadaan yang awalnya buruk itu kemudian akan menjadi contoh yang baik karena kulit Anda kalau sudah dirawat bagus. Anda kemana-mana enggak usah nunjukkan foto. Orang langsung lihat, oh, aku kok jadi bagus sekarang. Pakai apa? Ya, kebanyakan tamu-tamu kami yang selama ini itu selalu membawa teman, membawa saudara, bahkan ada yang bawa neneknya, ya. Itu karena apa? Karena wajahnya dulunya jerawatan, terus sekarang jadi mulus. Jadi pasti orang lain itu akan bertanya, dulu kamu kan penuh jerawat, sekarang wajahmu kok bersih, kamu pakai apa? Jadi Anda tanpa berpromosi, Anda sudah menjadi iklan berjalan. Begitu, Mbak Mega. Ya? Jelas? Jelas, Bu. Terima kasih, ya, Bu. Sama-sama. Untuk semua, ya. Oke. Sudah? Boleh pakai. Mungkin. Untuk Mbak Mega pakai acne set, ya. Ini pasti bisa. Jadi acne set, terus dikombinasi dengan sunscreen Almega. Itu bisa. Oh iya, Ibu. Aku juga mau tanya. Mohon maaf. Kan dulu juga aku pernah ikut kursus kecantikan juga, tapi di dokter yang lain. Tapi sempat berhenti di tengah jalan karena kan udah diterima kerja di tempat lain, di perusahaan lain. Jadi waktu kursusnya itu nggak diterusin lagi gitu. Tapi diagnosa dari dokternya itu katanya kulit saya normal. Jadi kalau pakai produk yang lain itu ambilnya yang untuk kulit normal gitu. Tapi kadang ada jerawat gitu. Aku takutnya tuh misalnya dari stres atau gimana. Soalnya kebanyakan sih di dahi. Ya. Oke. Ini saya jawab, ya. Oke. Ya. Jadi namanya kulit jerawat. Itu maaf, yang lain tolong mute, ya. Oh ya. Oke. Ini foto dulu, ya. Maaf, foto dulu. Nanti saya foto dulu, ya. Foto dulu. Oke, yang cantik. Cheers. Enggak, jangan saya.
Ya. Oke, sekarang saya jawab. Nggak usah, enggak apa-apa. Nah, Bu Chandra sudah toh? Oke. Ya, saya jawab Mbak Mega. Ya, jadi gini, namanya kulit kalau sudah keluar jerawat itu sudah jadi kulit berminyak, ya. Karena jerawat itu kan kelebihan produksi sebum di kulit wajah, ya. Nah, cuman Anda itu nggak usah takut pakai produk Acne Set kami, karena Acne Set kami membuat kulit itu menjadi normal. Jadi memang zaman dulu orang itu kalau ngobati kulit berjerawat, mesti kulit itu dikeringkan. Ya. Nah, tapi kalau Majesty ini beda. Kami itu justru membuat kulit itu jadi seimbang. Ya, balance. Acne Skin Toner itu contohnya. Dia sama sekali tidak mengandung alkohol ya. Jadi kalau Anda pakai di wajah itu sejuk dan dia melembabkan. Ya. Jadi kita menyembuhkan jerawat bukan dengan mengeringkan wajah, tapi justru dengan menambahkan kadar air. Ya, jadi Mbak Mega ya tadi tidak usah khawatir, walaupun Anda dikatakan harus pakai produk untuk kulit normal, nggak apa-apa, pakai aja Acne Set ya. Acne gelnya hanya untuk yang ada jerawatnya. Ya, jadi acne gel hanya dioleskan pada bagian yang ada jerawat. Oke. Ya. Skin toner, facial wash itu boleh untuk seluruh permukaan kulit wajah, ya, nggak apa-apa karena dia tidak membuat kering, ya. Cuman yang penting facial wash kami baik yang Acne, Almega maupun Prima atau Elegance memang bilasnya tidak boleh lebih dari 2 kali, ya, karena rasa licin yang ada itu adalah halusnya kulit dan ada lapisan mantel asam. Ya, jadi walaupun kalau waktu basah dipegang masih licin, nggak masalah, itu sudah bersih. Ya, jadi tinggal dikeringkan dengan handuk lembut, kemudian diberi skin toner sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau ada jerawatnya pakai Acne Skin Toner, kalau yang normal tanpa jerawat bisa pakai Almega. Tapi kalau kulitnya cenderung merah bisa pakai yang Elegance. Ya. Sementara itu dulu, nanti kalau ada yang mau pertanyaan bisa lewat WA group. Oke? Baik, Bu. Dan ini saya mengirimkan kuis lagi lewat WA group dengan apa? Yang bentuknya sudah lain supaya Anda yang kemarin belum ngisi bisa ngisi. Kemudian untuk Winarsih ya. Winarsih ini kok nilainya sangat kurang. Coba kalau jawab diperhatikan dulu, jangan cepat-cepat jawab karena kesempatan jawab kan cuma sekali. Ya. Jadi nilai kalau Anda masih belum mengerti, Anda bisa langsung menelpon kami ya lewat WA. Nanti apa yang membuat Anda tidak jelas ya. Jadi habis ini selesai, oh ya ini Anda kan masasi boneka. Nah, selesai masasi boneka nanti coba dijawab kuisnya supaya saya bisa tahu siapa yang masih belum menangkap pelajaran kami. Oke? Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, oke. Sudah.
Kamu admit bisa, Astri? Oh. Ya, Bu. Husnul itu enggak usah ikut lah. Iya. Nunggu jam 10 ya dah. Ini mulai jam 10. Bisa mulai, As. Nah ini kok hitam gini. Bentar ini. Nah iya ini, karena settingannya belum. Ini loh. Nah. Nah. Ini asal. Belum keluar ya? Belum keluar. Bukan asal. Soalnya suaranya nggak masuk. Nah ini sudah bisa. Nah ini stop. Adik-adik kita mulai session yang kedua ya. Semua sudah istirahat. Nah, kita mulai pada bekal sukses pertama ya. Bekal sukses pertama adalah sikap.
sikap di sini dikatakan produk itu hanya 30%. Kita lihat produk itu 30%, sikap itu 70%. Ya, jadi begitu pentingnya sikap ini. Sikap itu termasuk penampilan usaha Anda ditentukan oleh sikap Anda kepada pembeli. Sikap Anda kepada pembeli. Jadi penampilan dari perusahaan kita itu tergantung dari staf kita. Termasuk Anda sendiri yang terpenting. Kalau kita mempunyai staf, termasuk staf kita yang menentukan penampilan dari usaha kita. Dan di dalam pelayanan itu harus ramah tanpa membeda-bedakan. Saya kira semua mengerti ya, ramah tanpa membedakan. Jadi mungkin ada klien yang membelinya itu cuma sedikit dan sulit, ada klien yang membelinya itu mudah dengan uang yang berkelebihan. Nah itu kadang-kadang kalau ada dua klien yang kita hadapi, itu bisa membeda-bedakan. Nah ini di sini diingatkan, jangan kita membeda-bedakan. Karena walaupun waktu ini membelinya cuma satu produk, tapi dia bisa berkembang kalau dia puas dengan pelayanan kita. Dan yang ketiga, memberikan penjelasan yang benar-benar dapat diterima customer. Penjelasan yang benar-benar itu apa? Diagnosnya tepat. Adik-adik semua sudah mempelajari diagnos kan? Diagnos itu yang terpenting. Jadi diagnos itu menentukan produk apa yang dibutuhkan. Itu sangat penting. Jadi tidak salah mengarahkan. Diberikan penjelasan cara pemakaian, cara ini yang benar. Ya. Jadi begitu pentingnya sikap itu menduduki 70%. Produk itu hanya 30%. Karena walaupun produk itu 30%, manfaatnya 100%, tetapi kalau cara penyampaiannya itu tidak memenuhi harapan klien, maka penjualan itu tidak akan berhasil. Next. Sukses kedua, bekal sukses kedua adalah penampilan. Penampilan ini sangat penting, bukan penampilan busananya harus bagus, harus rambutnya, harus make up, tidak. Tapi bersih, rapi, dan yang penting adalah penampilan kulit Anda. Ini nanti kalau selesai dari 12 bekal sukses, saya akan menjelaskan bagaimana Anda tiap harinya boleh memakai produk yang sudah kami siapkan untuk Anda. Itu Almega itu boleh dipakai dan nanti cara pemakaiannya akan saya terangkan di belakang. Jadi yang penting bersih itu kulitnya bersih. Kulitnya bersih dari apa? Tiap hari Anda bersihkan dengan pembersih dari Almega dan memakai sunscreen, memakai sunscreen. Ya, rapi itu rambut. Para ahli kecantikan tidak boleh memakai rambut panjang yang terurai. Kalau rambutnya panjang, diikat ekor kuda ke belakang. Dan kalau ujian, tidak boleh diurai. Nanti digelung cepol. Ya, itu yang disebut rapi, rambutnya dirapikan. Tidak harus set, tidak harus apa. Tapi yang rapi, yang natural, yang alami ya. Dan nyaman dipandang. Nyaman dipandang itu apa? Tidak berkelebihan. Umpama pakai make up yang menyolok. Ahli kecantikan tidak harus demikian. Kecuali Anda menghadiri suatu kegiatan. Nah ini penampilan ini yang harus ada perubahan dari pribadi lepas pribadi. Harus ada perubahan. Jadi itu merupakan promosi diri sendiri. Oh ya dulu sebelum kursus
dia tuh enggak rapi gini, sekarang kulitnya jadi bagus gini. Maka Anda mempromosikan usaha Anda sendiri, ya. Yang ketiga, next, bekal sukses 3. Bekal sukses 3, senyum. Nah, apa sih senyum? Senyum itu tidak beli tetapi sulit untuk kita berikan biasanya, ya. Senyum di sini ramah dan menyenangkan. Tiap-tiap orang lebih suka membeli dari teman. Nah, ini ramah, ya, saya ketiga dulu, ya. Senyum menghubungkan manusia. Jadi senyum ini menghubungkan antar manusia, ya. Menghubungkan antar manusia. Membuat, kalau kita saja masuk di sebuah ruangan, kita sama-sama tidak kenal, tapi kita melempar senyum, itu sudah membuat satu teman, menjalin suatu teman, ya. Dan setiap orang lebih suka membeli dari seorang teman. Ini yang dilakukan oleh Ruchandra, ya. Seluruh staf yang ada di Ruchandra melakukan ini. Ya. Next, 4. Bekal sukses 4. Kecepatan. Nah, ada slogan yang mengatakan waktu lebih berharga daripada uang. Itu kita perhatikan terutama bagi wanita yang sibuk, bagi customer yang sibuk atau klien yang sibuk. Ini kadang-kadang membeli itu dengan terburu-buru. Kita harus menghargai waktu customer. Jangan biarkan customer menunggu, ya. Jangan biarkan customer menunggu. Jadi kita konsentrasi, kalau ada tamu, kita cepat-cepat melayani. Terima telepon segera bila memungkinkan. Terima telepon yang benar di suatu perusahaan. Berdering pertama itu sudah harus diterima. Dan selambat-lambatnya 3, dering ketiga itu sudah diterima. Dan waktu menerima, sebutkan dahulu nama usaha Anda. Ruchandra, selamat pagi atau selamat siang, ya. Jadi itu adalah cara menerima telepon yang benar. Nanti kalau ada waktu juga akan diberikan telepon manner kalau ada waktu, ya. Kalau nanti seluruh materi sudah selesai dan masih ada waktu. Yang segera hubungi panggilan masuk yang tidak terjawab. Kalau ada panggilan masuk yang tidak terjawab, kita harus segera menghubungi. Itu adalah kecepatan. Jadi kita perhatikan apa yang harus kita lakukan untuk menghormati waktu klien. Next slide. Bekal sukses kelima, pelayanan. Jadi pendengar yang baik. Ini jadi kalau kita ada klien atau ada customer datang, yang kita perhatikan dulu, kita jadi pendengar yang baik. Dengan kita mendengarkan apa yang dikeluh kesahkan, apa yang dibutuhkan, apa yang dicari datang ke salon kita bisa tahu, ya. Jadi kita menjadi pendengar yang baik, kemudian fokuskan pembicaraan pada kesenangan customer, bukan pada Anda. Jadi fokuskan pembicaraan itu pada kesenangan customer kita. Ya, tentunya mengarah ke apa yang dia butuhkan. Yang ketiga, cekatan memberikan pelayanan melebihi harapan. Sekarang banyak ibu-ibu yang waktunya itu sangat sempit, ya, sangat dihargai. Jadi ini harus kita perhatikan, cekatan memberikan pelayanan melebihi harapannya. Yang keempat ini yang penting, fahami kebutuhan dan keterbatasan customer. Fahami kebutuhan, apa yang dibutuhkan. Itu yang pertama kita
sodorkan, kita perkenalkan produk yang pertama dibutuhkan. Yang kedua, keterbatasan customer. Itu artinya mungkin dia punya uang tetapi kebetulan tidak membawa uang. Nah, keterbatasan customer untuk membeli. Kita jangan menyodorkan terlalu banyak sedangkan dia pada hari itu tidak siap untuk membeli. Bisa-bisa dia tidak jadi karena dia pikir daripada membeli separuh-separuh mending sekalian tidak. Nah, karena itu kita harus jeli memahami apa yang dibutuhkan dan apa keterbatasan customer itu, ya. Customer akan menuruti saran Anda sesudah tahu bahwa Anda selalu ingin memberikan yang terbaik kepadanya. Seperti di salon kami, di beauty clinic kami, itu customer itu mempunyai pelanggan staf kami itu mempunyai pelanggan sendiri. Jadi orang datang boleh pilih siapa yang dia pilih dan kalau itu menjadi customer tetap, dia lebih bebas untuk berbicara dan lebih tahu apa yang dibutuhkan. Dan customer juga boleh menolak kalau dia tidak setuju dengan pelayanan yang diberikan oleh salah satu dari staf kami. Kalau yang tertolak itu harus sadar diri, harus memperbaiki apa yang menjadi penolakannya, ya. Itu jadi pelayanan itu pentingnya menjadi pendengar yang baik, fokus pada pembicaraan, cekatan, pahami kebutuhan dan keterbatasan klien, ya. Itu adalah sukses ke-5. Next slide. Bekal sukses ke-6, tindak lanjut, follow up. Follow up, ya, jadi kelanjutannya. Pemasaran tidak berhenti meskipun penjualan perdana telah selesai. Jadi tidak ada pemasaran yang berhenti. Jadi pemasaran tidak akan berhenti walaupun sudah ada penjualan pertama. Perdana itu sama dengan pertama. Setelah 2 minggu setelah penjualan, hubungi pembeli untuk menawarkan produk atau program yang lain yang akan semakin mendukung hasil yang didapat. Itu jadi kalau ada customer datang membeli produk, umpama sekarang yang paling gampang saya beri jerawat, umpama jerawat, berjerawat setelah 2 minggu ditelepon, di follow up, Bu gimana keadaannya, keadaan kulitnya, mungkin ada produk yang pada saat beli pertama itu belum lengkap, mungkin sunscreen-nya kurang. Nah, pada saat itu bisa ditawarkan produk-produk yang berkelanjutan yang dibutuhkan sesudah itu. Di sini kita harus jeli, ibu adik-adik, ya. Ini penting, follow up ini penting. Sehingga kalau di follow up itu tamu itu tidak hanya sampai di situ saja, ya. Ingat, pesanan kedua menandakan customer telah menjadi klien dan calon supporter Anda. Kalau dia baru beli pertama itu customer. Nah, kalau Anda follow up dan dia membeli untuk kedua atau ketiga kalinya, maka dia sudah bukan customer lagi, menjadi klien dan justru menjadi supporter Anda. Ikut mempromosikan produk yang dia sudah beli, yang dia merasa cocok dan merasa bagus. Itu bekal sukses ke-6. Next. Bekal sukses ke-7, kontak dengan pelanggan. Nah, kontak dengan pelanggan ini, jika pelanggan dapat merasakan kepedulian Anda, maka pelanggan akan peduli terhadap penawaran Anda. Nah, kepedulian kita bisa telepon,
Bu, ini waktunya facial, apakah Ibu sudah ada waktu untuk datang facial? Itu kepedulian. Dan kepedulian itu, pelanggan itu sangat berterima kasih, sangat senang kepedulian itu. Kalau pelanggan itu merasa kepedulian kita itu tinggi, maka dia juga akan peduli terhadap penawaran kita. Jadi kalau kita peduli kepada dia, kepada customer, customer itu juga akan peduli kepada kita ya. Jika pelayanan Anda tulus, pelanggan akan mengerti manfaat membeli produk Anda ya. Jika pelanggan Anda tulus, jika pelayanan Anda tulus, jadi kalau dia merasakan pelayanan kita itu bukan karena uang saja, karena memaksa kita membeli, tetapi apa yang disarankan itu dia tahu manfaatnya dan dia menerima janjinya dan dia menerima apa buktinya. Itu pelanggan itu akan mengerti manfaat membeli produk Anda dan dia tidak segan-segan untuk menambah pembelian pada Anda. Ini perlu Anda ketahui dan Anda perhatikan ya. Bekal sukses ke-8, next sampai jam berapa? Bekal sukses ke-8, berikan salam yang tulus ya. Berikan salam yang tulus. Terima kasih, sampai jumpa pada kunjungan berikutnya. Nah, ini kelihatannya sepele ya, tetapi hasilnya sangat bagus. Terima kasih, sampai jumpa pada kunjungan berikutnya. Diiringi dengan senyum sambil menatap pelanggan, sambil menatap, jadi kita menatap wajahnya dan sebut namanya. Ini sangat penting, sebut namanya. Dalam kepribadian, sebut nama itu sangat penting, tapi di sini saya mempunyai kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf kalau suatu kesempatan kita ketemu, saya tidak tahu nama Anda, karena tidak pernah bertemu nih ya. Dan pelanggan hanya akan berbisnis dengan orang yang mereka sukai. Ini yang dilakukan oleh Ruth Chandra sangat menonjol menjadi keunikan kita bahwa staf kita itu sangat memperhatikan pelanggan sehingga mereka merasa berteman. Ini sangat penting ya untuk Anda lakukan. Next, bekal sukses ke-9, kontak publisitas. Nah, kontak publisitas ini jangan pernah berhenti untuk beriklan. Gimana supaya kita tidak berhenti beriklan? Promosi media sosial via teman-teman dari mulut ke mulut. Ini yang sangat berhasil ya dari mulut ke mulut ini. Karena orang langsung percaya, karena yang bicara itu bukan dari pihak kita, tapi pihak pemakai kosmetik dan pihak pemakai jasa pelayanan. Pelayanan facial ya. Sodorkan info yang layak dan berguna. Sodorkan info yang layak dan berguna. Kita selalu mempunyai info ya. Info mungkin ada produk baru. Ini ada produk baru yang sangat tepat untuk kulit ibu dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini perhatikan, berikan layanan ekstra untuk produk tertentu. Apa artinya produk tertentu? Slow moving product. Jadi produk yang sulit jualnya. Ya, umpama sekarang dari beauty care ya, dari body care ya, dari body care kita. Body care kita itu ada yang namanya shower wash. Itu slow moving product. Banyak tidak dimengerti orang bahwa sabun mandi itu sangat penting. Nah, itu bisa dipromosikan ekstra. Ya, ekstra. Nah, setelah dia tahu
mengenai power wash, dia akan beli 1 set body care. Itu yang disebut berikan layanan ekstra untuk produk tertentu. Jangan pernah berhenti beriklan ya. Kita tidak boleh berhenti beriklan, Ibu. Next ya. Bekal sukses ke-10. Slide. Belum ganti. Coba saya teruskan ya. Bekal sukses ke-10 itu nama dagang, ini apa? Nama dagang atau merek ya. Nah, di sini dianjurkan Anda memilih nama yang bermakna baik bagi tempat usaha Anda. Tapi ini terserah Anda mau milih nama apa ya. Nah, belum. Milikilah keunggulan yang menjadi ciri khas pelayanan. Milikilah keunggulan yang menjadi ciri khas pelayanan. Pelayanan Anda misalnya jujur dan ramah saat melayani customer. Tidak menganjurkan untuk membeli berlebihan. Ini sangat penting. Kesannya jadi kalau kesan Anda tidak menganjurkan untuk membeli berlebihan, itu dia percaya, langsung percaya pada Anda ya. Ini brand image. Ini brand image ini keunggulan yang menjadi ciri khas pelayanan Anda ya. Ya mungkin pelayanan Anda ciri khasnya Ruchandra ini kalau facial bersih dan ramah, tempatnya menyenangkan. Nah, itu yang namanya brand image ya. Next, bekal sukses ke-11, antusiasme. Customer tidak akan bersemangat bila Anda loyo. Ya, kalau customer itu tidak akan bersemangat bila Anda loyo. Antusiasme Anda akan memotivasi customer. Jadi antusias kita ini akan memotivasi kesiapan kita ya, kegairahan kita ini akan memotivasi customer. Dan antusiaslah terhadap produk dan pelayanan yang Anda jual. Jadi kita harus antusias pada produk dan pelayanan yang kita jual. Jam berapa? Kurang. 8 menit. Ya. Bekal sukses ke-12, persaingan. Temukan selalu teknik dan kreasi baru untuk mempertahankan dan memperbanyak pelanggan. Ya, temukan suatu teknik dan kreasi yang selalu baru. Seperti adik-adik sekarang, nanti setelah 1 tahun Anda bekerja, Anda sudah bisa beli alat listrik. Sekarang ini fashionnya dengan alat listrik. Bisa hanya dengan modal 2,5 juta, Anda bisa belajar tanpa biaya di Ruchandra. Bisa beli di Ruchandra ya. Itu temukan teknik yang selalu teknik dan kreatif yang baru. Proaktif bukan reaktif dalam bersaing. Kalau bersaing yang sportif, jadi kita bukan marah-marah dengan yang lebih berhasil dari kita, tapi kita harus belajar apa sih yang lebih baik dari kita. Kita cari dan kita kalahkan pesaing dengan meningkatkan kualitas dan jangan sampai mengecewakan pelanggan ya. Jadi kita kalahkan pesaing itu dengan meningkatkan kualitas dan jangan mengecewakan pelanggan. Itu yang penting. Di situ kita bisa survive, di situ kita bisa menang ya. Next slide. Tips untuk selalu berhasil. Apapun yang Anda kerjakan, dalam bidang apapun, lakukan segala tugas kita dengan sepenuh hati. Jadi dengan tulus, ikhlas, sepenuh hati. Bukan dengan sekuat tenaga. Kalau dengan sekuat tenaga, itu hati kita tidak di situ ya. Nah, sekarang dari tips 1 sampai 12 sudah selesai. Saya akan menjelaskan mengenai marketing.
mengenai demo. Ya, saya akan menjelaskan mengenai demo. Nomor 11 belum, Bu. Hah? Nomor 11. Nomor 11. Sudah. Ya, sudah ya. Demo itu bukan demonstrasi unjuk rasa ya, tapi demo itu memasarkan kosmetik dan salon Anda. Bagaimana Anda bisa memasarkan? Ini kalau masih COVID ya, nanti kalau sudah tidak COVID, Anda bisa datang ke RT, RW, cari tahu kapan ada jadwal arisan. Anda bilang, Bu, saya boleh mengisi demo kosmetik, cara pemakaian kosmetik. Nah, kalau Anda bisa mengumpulkan paling sedikit itu 20, banyaknya itu terserah ya. Itu Anda bisa mendapatkan 15% dari hasil penjualan. 15% dari hasil penjualan itu cukup besar Bapak, Ibu-ibu ya. Seperti di SMK Negeri 1 tempo hari bisa 9.640.000. Itu keuntungan Anda. Dan yang kedua di UPN itu 5.010.000. Di RW Kedondong 7.130.000. Kejaksaan Negeri 6.195.000. Tapi ada yang kecil cuma 1.505.000, tidak masalah. Ada 1.755.000, tidak masalah. Itu cara Anda mengumpulkan untuk mempromosikan produk dan salon Anda. Nanti yang bicara Dokter Ida dan yang menjual staf kami. Yang menjual nanti staf kami, keuntungannya untuk Anda. Apa ada pertanyaan mengenai marketing ini? Marketing ini sekarang sudah diharuskan oleh pemerintah supaya Anda bisa memasarkan salon Anda dan produk Anda. Kalau yang menjahit memasarkan baju. Kalau kecantikan memasarkan kosmetik. Mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan dari materi yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Sambil menunggu waktu, masih ada waktu, mau bertanya mengenai materi atau mengenai sistem demo tadi. Nina, kamu bantu Nina, barangkali ada yang mau tanya. Ya, demo tadi saya ulang, kalau tidak ada waktu demo, Anda pasien. Sekarang yang awal Anda bisa mencari pasaran itu dengan mencari model untuk praktek. Model untuk praktek itu dicatat teleponnya, dicatat alamatnya, nanti setelah 1 bulan ditanya, Ibu mau merawat. Nah kalau dia mau merawat, itu bisa merawat di Anda. Anda menerima 50.000 itu sudah full 50.000 karena modal kosmetiknya kan sudah kami kasih. Ya. Jadi sekarang itu yang penting mencari model itu yang akan menjadi calon pelanggan Anda. Ya, yang berambut panjang dimohon diikat ekor kuda ya. Juga pada waktu kursus kita sudah mulai mendisiplinkan diri. Dan ini nanti kalau praktek Anda pakai baju seragam putih saja karena itu di dokumentasinya dikirim ke Jakarta. Kalau pakai baju bermacam-macam kurang bagus ya. Ya terima kasih
Dek yang sudah mengikat rambutnya ini. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan mungkin? Ya. Jika orang itu sudah sering memakai kosmetik, terus pakai kosmetik yang dari kita, terus nggak berhasil, itu bagaimana, Bu? Oh, gimana? Pakai kosmetik dari kita tidak berhasil. Saya kira Iya. Nah, sering gunakan krim gitu loh. 90% berhasil asal diagnosnya tepat. Kalau Anda masih belum yakin, Anda boleh foto. Iya. Kulitnya itu difoto, kemudian dikirim ke dokter Ida. Dokter Ida nanti yang menentukan diagnosnya, dan dokter Ida yang membantu bicara dengan kliennya. Kalau diagnosnya tepat, saya kira 90% pasti berhasil. Iya, soalnya orang kan sering bilang begini, aku tuh gunakan krim Mbak, tapi jarang yang cocok, nanti aku beli ini, dia cocok. Bagaimana Mbak? Tidak dengar. Kebanyakan orang kan sudah mencoba beberapa krim kan Bu. Nah itu ya, nanti dia kan mencoba beberapa produk, tapi kan belum mencoba produk kita. Nah, kalau Anda ketemu orang yang demikian, kita harus